Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar? Eh, Semoga di saat ini kita bisa selalu sehat dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi atau sedikit wawasan untuk kita semua, untuk kita bersama tentunya, dalam sedikit sedikit kita memberikan ilmu secara distancing atau jarak jauh, karena kita saat ini sedang melakukan kegiatan di rumah masing-masing yang hanya bisa dilakukan oleh online. Makanya dalam kali ini saya akan sedikit memberikan bagaimana wawasan cara kita agar kita bisa terhindar dari virus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yang saat ini sedang heboh yang di negara kita, yaitu Indonesia. Kita langsung sedikit mengulik. Ada sedikit pertanyaan di sini, yaitu tentang keadaan kita saat ini berhubungan dengan status kita adalah warga negara Indonesia. Bagaimana sikap atau perilaku kita selaku warga Indonesia yang baik agar secara tidak langsung kita bisa ikut terjun untuk memberantas virus yang saat ini sedang geger atau sedang ramai diperbincangkan saat ini. Timbul pertanyaan, yaitu apa yang harus kita lakukan warga Indonesia di masa pandemik saat ini, yaitu di masa dimana virus yang sedang ramai diperbincangkan. Ya, di sini kita akan sedikit kami lihat video. Video berikut ini akan sedikit menjelaskan apa yang harus kita lakukan saat kita mencegah, atau dalam kata lain kita memberhentikan pergerakan virus-virus ini. Mari kita lihat video ini. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Itulah dia tadi sedikit gambaran atau cara kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau yang kita sebut sebagai corona, ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan. Jadi bagaimana sedikit cara kita selaku warga negara yang baik, apa yang harus kita lakukan selama penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama itu kita harus social distancing, atau social distancing yang kita sebut adalah menghindari dulu atau membatasi, menjaga jarak dengan mereka yang sakit, atau menjaga jarak dalam kegiatan sosial kita agar kita tidak terinfeksi atau terjangkit dari orang-orang terdekat yang kita tidak mengetahui apakah dia terkena virus tersebut atau tidak. Yang kemudian adapun anjuran pemerintah dan juga dinas-dinas kesehatan agar kita selaku warga negara yang baik, kita tetap mengikuti apa yang diamanahkan atau yang diinstruksikan oleh pemerintah
agar kita lebih cepat menghapuskan atau menghilangkan COVID-19 ini dengan cepat, agar suasana kita bisa berjalan dengan semula. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak sekali daerah-daerah yang sudah masuk penyebaran COVID-19 ini di lockdown. Banyak kegiatan-kegiatan yang diberhentikan sejenak agar tujuannya untuk mencegah masuknya virus tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa yang kita lakukan selama COVID-19 ini berlangsung dan cara kita secara tidak langsung mencegahnya. Yang pertama, kita mengikuti anjuran dari medis, yaitu kita selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ini tujuannya agar kita terhindar dari virus-virus yang sedang berkeliaran saat ini. Kemudian dengan cara mencuci tangan itu agar kita selalu steril, tangan kita selalu bersih dalam perlindungan sabun. Kemudian yang kedua itu jika berkeluaran atau berkeliaran di luar rumah, kita menggunakan masker atau kita antisipasi agar mencegah penyebaran, karena kita tidak tahu, bisa saja kita terkena di jalan karena udara, ataupun kita bertemu kawan kita atau yang lainnya, kita tidak tahu, karena kita harus antisipasi. Kemudian selama kita libur, ataupun karena banyak saat ini para mahasiswa, para sekolah-sekolah itu diliburkan semua selama 14 hari, dan mengingat jumlah kasus COVID-19 ini semakin bertambah, jadi banyak yang sebagian wilayah itu tetap memberlakukan lockdown agar mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi yang ketiga, kita menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tidak mudah sakit, dan jika kita telah merasakan badan kita yang terasa sudah tidak enak badan, ataupun sudah mulai ada gejala-gejala flu, cepat datangi pihak medis dan periksa kesehatan sebelum kesehatan itu bertambah parah. Kemudian tidak pergi ke daerah yang daerah tersebut sudah terjangkit virus tersebut. Jadi tujuan lain social distancing ini agar kita berdiam dulu diri di rumah, kemudian menghilangkan dulu kegiatan sosial kita agar sampai keadaan ini benar-benar baik. Kemudian menghindari kontak langsung, soalnya banyak yang sudah kita lihat seperti di Surabaya, banyak tempat yang sudah dibubarkan oleh aparat seperti kafe, tempat-tempat keramaian. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama, agar menghindari tempat keramaian, untuk menghindari penyebaran virus tersebut, sehingga pihak keamanan atau pihak kepolisian itu ikut antisipasi, dan kita selaku warga yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah agar kita bisa sama-sama ikut membersihkan negara kita ini dari virus-virus itu secara cepat. Kemudian social distancing ini sudah diberlakukan sangat banyak di tempat-tempat di Indonesia, tapi sebagian itu banyak yang masih melanggar. Jadi seperti kasus-kasus yang seperti yang kita dengar, banyak yang sudah keluarganya atau kawan akrabnya yang meninggal dunia dalam kasus tersebut, tapi banyak masih anggota keluarganya yang masih membawa jenazahnya untuk dimandikan atau diperlakukan seperti biasa. Karena
secara tidak langsung dia menyebabkan penyebaran virus itu tertular kepada yang mengurus di sekitarnya. Jadi secara tidak langsung kita menambah penyebaran virus tersebut. Jadi antisipasi kita selaku warga yang baik agar tetap menjalankan anjuran pemerintah dan juga tetap social distancing, berdiam dulu di rumah sampai keadaan benar-benar membaik. Baik, hanya itu sedikit informasi ataupun ilmu yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Dan kemudian di slide terakhir ini saya akan memberikan sedikit video tentang penyebaran virus yang ada di ibu kota negara kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.